Assalamualaikum sahabat pinter Ina, saya dengan Dokter Ina. Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara meredakan nyeri lutut secara alami. Nah, ini banyak sekali yang request ya. Jadi ini nyeri lutut itu sangat banyak penyebabnya ya. Bisa karena cedera, bisa karena pengapuran, bisa karena adanya rheumatoid arthritis ya. Itu karena autoimun, bisa karena adanya radang tendon, bisa karena infeksi bakteri ya, bisa juga karena adanya tumor di situ. Jadi banyak sekali. Nah, kali ini saya akan memberikan materi khusus osteoartritis, yaitu karena penipisan tulang rawan. Nah, ini disebabkan biasanya karena usia, juga bisa disebabkan karena berat badan ya. Ada yang karena genetik, ada yang karena cedera. Nah, ini nanti akan saya spill bagaimana sih caranya gitu ya. Nah, kita jangan bersedih ya, walaupun ini gejalanya sangat nyeri ya. Kadang nyeri untuk sholat, nyeri untuk sujud, nyeri apalagi ya. Dan ini kadang-kadang ada bengkak, juga krepitasi bunyi-bunyi ya. Nah, jangan sedih ya. Yakin bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Lihat di surat Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Wa idza martu fahuwa yashfin. Dan apabila saya sakit, aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi Allah yakin aja Allah yang menyembuhkan ya. Nah, kemudian untuk zikir hari-hari kita bisa pakai doanya Nabi Ayub alaihissalam ya. Robi ini masani yaduru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, saya sedang ditimpa penyakit. Ya, Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Itu zikir hari-hari itu aja. Ya, kemudian untuk di tempat lutut yang nyeri kita bisa dilakukan rukyah mandiri ya. Kita bisa ambil sedikit aja segelas kecil air zam-zam atau air biasa yang kita doakan sendiri ya. Bismillah 3 kali atas nama kita, kemudian kita doakan Al-Fatihah atau doa-doa penyembuh yang lain. Sebagiannya kita minum dan sebagiannya lagi kita bisa oles di tempat yang nyeri ya. Dan untuk lutut itu bisa kita jemur ya, caranya kita jemur. Ini kalau jemur kena panas itu nyerinya insya Allah akan hilang dan kekuatan ototnya berbeda ya, kekuatan tulangnya juga berbeda, apalagi dengan sinar matahari ya, yang saya pernah katakan jam 8 sampai jam 10, kemudian 15 menit kita kita jemur ya, kemudian kita lakukan latihan-latihan ringan ya. Latihan-latihan ringan bisa sambil seperti mengayuh sepeda ya, kemudian agak menendang-menendang seperti itu ya, kemudian bisa seperti mengayun ya, kalau tempat duduknya agak tinggi bisa diayun-ayun gini. Nah, itu latihan 10 sampai 15 per kalinya 2 kali sehari, pagi sama sore ya. Kemudian ini ada titik akupuntur yang lewat di sini, yaitu titik lambung ya dan titik limpa. Nah, titik lambung ini berarti kita nggak boleh telat makan ya, jadi takutnya nyeri lambung nyeri lututnya ya. Kemudian kalau limpa, limpa paling nggak suka lembab. Jadi makanya kita panasin sama matahari gunanya untuk menghilangkan lembab-lembab. Syukur-syukur kita bisa berkeringat ya. Jadi menghilangkan lembab dari dalam tubuh. Nah, lembab kenapa sih? Bisa karena gorengan, bisa karena minyak-minyak, bisa karena mentega. Intinya lemak jenuh. Nah, kalau bisa kita kurangin tuh yang namanya minyak-minyak gorengan-gorengan daripada nyerinya lutut makin nyeri ya. Kemudian kita bisa kompres. Kalau andai kata ini ada bengkak, kita bisa kompres dengan es ya, itu es, atau nggak nyeri sekali bisa kompres dengan es. Tapi kalau malam kita kompresnya itu dengan jahe. Jahe boleh apa aja, jahe apa aja kita parut ya, 1 rimpang, kemudian kita kasih minyak kayu putih beberapa tetes ya, kemudian kita balur di tempat yang nyeri, kemudian kita pakein kasa atau pakein kain atau pakein plastik supaya dia nggak tembus ya. Itu mulai dari sejak mau tidur sampai bangun tidur ya, minimal 6 jam lah gitu. Kalau tidur jam 9 sampai jam 3 malam kalau mau tahajud buka ya. Itu lakukan minimal 3 sampai seminggu. Ya, kalau mamanya masih nyeri lakukan terus. Tapi pagi itu udah dilepas. Nanti kalau malam balur lagi
ya, itu sangat membantu. Kemudian untuk apa sih yang dimakan ya, yang diminum ya, itu gamat. Gamat bagus, boleh gamat jelly, boleh gamat yang kapsul. Kemudian untuk herbalnya bisa jahe ya, jahe untuk ginger roll-nya itu untuk anti radang ya, anti nyeri juga, dan itu bisa untuk juga dengan kunyit. Cari yang apa namanya ekstrak, jadi kapsul ya, kapsul. Atau kalau mau diseduh juga boleh, hari-hari diseduh juga boleh. Kemudian kalau saran saya hindari dingin. Hindari dingin kenapa? Intinya kalau kemana-mana harus pakai sendal. Jangan duduk di bawah, di ubin di bawah. Kemudian kalau tidur harus beralaskan kayu atau di spring bed yang agak naik. Nggak boleh yang menyentuh apa langsung ke lantai ya, karena ini dinginnya itu. Nanti pagi-pagi takutnya lebih kaku lagi ya. Dan kalau itu berarti sifatnya lembab. Jadi kalau lembab itu apa stagnasi, jadi bisa nyeri di mana-mana ya, bukan hanya di lutut, nanti nyeri-nyeri itu karena dingin tadi. Nah, jadi kemudian untuk zaitun, ya zaitun itu bagus. Jadi zaitun 1 sendok makan pagi dan sore ditambah bisa dengan VCO atau minyak ikan. Ya, kemudian kita bisa seduh ya dari wedang tadi si jahe sama si kunyit ya, kita 5 cm 5 cm sama serai juga boleh, itu dijadikan seduhan ya, itu untuk menghangatkan ya. Kemudian makanan untuk sayuran ya, yang kemarin superfood bagus tuh ya, kelor ya, karena dia sangat mengandung berbagai vitamin ya, pengganti susu juga ya. Nah itu bagus untuk tulang dan otot ya. Kemudian untuk yang tinggi kolagen, tinggi kolagen itu bisa dengan semua yang sifatnya kaldu. Kaldunya tulang, karena ini untuk tulang, kaldunya tulang. Kalau bisa sih, kalau umpamanya kita mau makan kaldu tulang ayam, kalau bisa yang kampung, ayam kampung ya, itu bagus juga kalau kita makan lehernya gitu kan. Semua tulang-tulangnya kita makan itu bagus. Atau mau kita sup ceker itu bagus ya. Kemudian kalau mau tulang juga kita kaldu tulang daging ya, tulang sapi boleh ya. Kalau mau sum-sumnya juga bagus tuh, kayak akan kolagen ya. Kemudian kita bisa juga makan jeruk ya, vitamin C dosis tinggi yang antioksidan ya, juga itu bagus untuk metabolisme kolagen sendiri ya. Nah, di situ saran-saran saya. Insya Allah teman-teman segera membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.